Matahari baru saja tenggelam di ufuk selatan Turki. Seekor serigala melolong di kejauhan. Tidak ada satupun manusia di sini. Tidak ada rumah. Tidak ada api unggun. Hanya gundukan tanah yang sudah ditumbuhi rumput kering. Dan di bawahnya, terkubur selama 10.000 tahun, ada sesuatu yang menunggu. Tapi tahun 1994, seorang penggembala domba bernama Shafak Yldz berjalan melintasi ladang ini, dan ia melihat sesuatu yang aneh. Batu-batu besar, semacam lempengan, menonjol dari permukaan tanah. Ia melaporkannya ke museum setempat. Dan apa yang ditemukan arkeolog Jerman, Klaus Schmidt, begitu ia mulai menggali, membuat seluruh pemahaman kita tentang sejarah manusia jungkir balik. Ini bukan pemukiman. Ini bukan benteng. Ini adalah kuil, yang dibangun 11.500 tahun yang lalu. Coba bayangkan angka itu. 11.500 tahun. Itu berarti, tempat ini sudah ada 6.000 tahun sebelum manusia menemukan tulisan. 7.000 tahun sebelum roda ditemukan. 5.000 tahun sebelum peradaban Sumeria. Kita sering membayangkan piramida Giza sebagai sesuatu yang kuno. Piramida dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu. Göbekli Tepe sudah ada 7.000 tahun sebelum piramida lahir. Dan ini bukan gubuk-gubuk batu kecil. Ini adalah kompleks monumental dengan tiang-tiang batu berbentuk T yang beratnya mencapai 20 ton. 20 ton. Dipahat, diukir dengan gambar binatang, ular, kalajengking, babi hutan, rubah, singa. Kemudian diangkat, diposisikan dalam lingkaran-lingkaran raksasa. Semua ini dilakukan tanpa alat logam karena zaman perunggu baru akan tiba 9.000 tahun lagi. Bagaimana? Pertanyaan pertama dan paling mengganggu. Bagaimana sekelompok manusia yang belum mengenal pertanian, yang hidup sebagai pemburu pramu yang nomaden, yang tidak punya desa apalagi kota, bagaimana mereka bisa mengordinasikan ratusan orang untuk memotong, mengangkut, dan mendirikan batu seberat itu? Batu terbesar yang ditemukan di sini beratnya mencapai 50 ton. 50 ton, tanpa roda. Tanpa hewan pengangkut kerbau atau kuda. Sebelum tembikar ditemukan. Selama ini teori arkeologi punya urutan yang rapi. Manusia dulu tinggal di satu tempat, mulai bertani, punya surplus makanan, populasi bertambah, barulah muncul pembagian kerja yang memungkinkan proyek besar seperti ini. Pertanian dulu, baru peradaban. Tapi Göbekli Tepe sepertinya berjalan mundur. Kuil ini ada sebelum pertanian benar-benar mapan. Beberapa ilmuwan sekarang percaya mungkin justru sebaliknya, bahwa kebutuhan untuk membangun dan merawat tempat inilah yang memaksa manusia untuk tinggal menetap dan mulai bertani. Ibadah melahirkan peradaban, bukan sebaliknya. Seperti kata Klaus Schmidt sendiri, pertama datang kuil, lalu kota. Tapi semakin dalam mereka menggali, semakin aneh. Di Göbekli Tepe, para arkeolog menemukan bahwa kuil ini bukan dibangun sekali lalu dibiarkan. Ia dibangun dalam fase-fase, lapisan demi lapisan, selama lebih dari 1.000 tahun. Lingkaran-lingkaran batu yang lebih tua ditimbun secara sengaja dengan tanah dan puing, dikubur, dan di atasnya dibangun lingkaran baru yang lebih kecil. Bukan dihancurkan. Bukan ditinggalkan. Dikubur dengan hati-hati, seolah-olah tempat ini ditutup menurut ritual tertentu. Dan ini dilakukan hingga 1.000 tahun. Bayangkan, generasi ke generasi, sebuah tradisi bertahan di satu tempat, tanpa satupun tulisan untuk meneruskannya, selama lebih lama dari usia Kekaisaran Romawi. Pertanyaan berikutnya yang membuat banyak peneliti tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa tempat ini dikubur? Dan kenapa mereka berhenti datang? Sekitar 8.000 SM, ketika pertanian dan pemukiman permanen mulai benar-benar menyebar, Göbekli Tepe ditinggalkan. Dikubur untuk terakhir kalinya. Mungkin karena iklim berubah. Mungkin karena fungsi mereka sudah selesai. Atau mungkin, kitalah yang salah membaca jejaknya. Karena inilah yang paling mengganggu dari Göbekli Tepe, mungkin kita belum menggali 1/10 dari apa yang ada di bawah sana. Schmidt dan timnya hanya menggali sekitar 5% dari situ sebelum ia meninggal pada 2014. Survei georadar menunjukkan masih ada setidaknya 16 lingkaran batu lain yang terkubur di gundukan-gundukan di sekitar.
belasan, mungkin puluhan. Setiap lingkaran yang digali membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ukiran-ukiran di pilar menunjukkan hewan-hewan dalam posisi yang tidak biasa. Salah satu ukiran tampak seperti seekor burung hering yang hinggap di atas kepala manusia, tapi tidak ada tubuh manusia. Di pilar lain ada lengan dan tangan manusia yang terukir di tubuh batu, seolah-olah pilar itu sendiri adalah sosok manusia yang membatu. Setiap pilar memiliki karakter yang berbeda, seolah masing-masing mewakili satu entitas, satu kisah. Lalu ada misteri yang lebih besar, jarak yang ditempuh batu-batu ini. Batu kapur lokal memang tersedia, tapi batu untuk beberapa pilar diambil dari tambang yang berjarak beberapa kilometer. Masih dengan tangan. Masih tanpa roda. Para peneliti menemukan setengah jalan sebuah pilar besar yang patah saat diangkut dan ditinggalkan begitu saja. Seberat 50 ton, setengah terkubur di lereng bukit, membeku dalam perjalanan yang tidak pernah selesai. Siapa yang memerintahkan semua ini? Pemimpin macam apa yang bisa menggerakkan ratusan orang untuk membangun sesuatu yang tidak pernah mereka lihat hasil jadinya dalam satu masa hidup mereka, yang tujuannya, sampai hari ini, tidak benar-benar dipahami? Sebagai perbandingan, Göbekli Tepe dibangun pada masa yang sama dengan ketika manusia di belahan dunia lain masih melukis tangan di dinding gua. Bukan merendahkan lukisan gua, tapi perbedaan kompleksitasnya membuat Anda bertanya, apa yang terjadi di Anatolia Selatan 11.000 tahun lalu sehingga manusia di sana, pada waktu yang sama dengan gua-gua Chaufet dan Las Chaus, memutuskan untuk membangun sesuatu yang butuh 1000 tahun untuk selesai? Apa yang mereka lihat? Atau siapa yang mereka puja? Klaus Schmidt, sampai akhir hayatnya, yakin bahwa Göbekli Tepe adalah pusat spiritual, tempat ziarah, bukan tempat tinggal. Tapi kenapa butuh biaya dan tenaga sebesar itu? Kenapa bukan tempat sederhana? Mungkin mereka memang mampu. Mungkin manusia prasejarah jauh lebih cerdas dan lebih terorganisir dari yang mau kita akui. Mungkin kita yang merendahkan mereka karena kita mengukur kecerdasan dari barang-barang yang mereka tinggalkan, bukan dari pengetahuan yang tidak sempat membatu. Tapi ada satu lagi detail yang tidak sering disebut. Göbekli Tepe bukan satu-satunya. Di Turki Selatan, baru-baru ini ditemukan situs-situs serupa, Karahan Tepe, Harbet Sufan Tepesi, yang juga memiliki pilar-pilar T yang sama, ukiran binatang yang mirip, dan berasal dari periode waktu yang sama. Artinya, ini bukan satu tempat terisolasi. Ini adalah budaya, yang tersebar di area lebih dari 100 km, yang kita tidak tahu apa-apa tentangnya. Budaya ini, yang tidak meninggalkan rumah permanen, tidak meninggalkan tembikar, tidak meninggalkan tulisan, meninggalkan bangunan monumental yang sampai hari ini tidak bisa kita tiru dengan sempurna tanpa alat modern. Sampai hari ini, Göbekli Tepe masih diteliti. Para ilmuwan dari berbagai negara bergantian menggali di berbagai titik. Teori-teori terus berguguran dan lahir baru. Tahun 2018, UNESCO secara resmi menetapkannya sebagai situs warisan dunia. Tapi untuk setiap fakta yang dikonfirmasi, ada selusin misteri yang tersisa. Yang jelas, di suatu tempat di perbukitan selatan Turki, terkubur di bawah rumput dan tanah yang tidak mencurigakan, ada sebuah pesan dari masa lalu. Pesan yang kita belum bisa membacanya sepenuhnya. Mungkin kita tidak akan pernah bisa. Tapi setidaknya kita tahu sekarang, peradaban manusia tidak dimulai seperti yang diajarkan buku sejarah kita. Dan kalau sejarah saja bisa salah 11.000 tahun, pertanyaan selanjutnya, apalagi yang terkubur di bawah kaki kita, menunggu untuk ditemukan? Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.